Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali. Nah, kabar kalian bagaimana? Sehat? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran PKN pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran dengan membaca doa. Silahkan KM dipimpin untuk membaca doanya. Alhamdulillah selesai. Nah, pagi ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah kita masuk semuanya, berarti ya hari ini jumlah siswa di kelas ini ada berapa? 20 ya, alhamdulillah. Nah, pada kompetensi dasar pertemuan kali ini, kalian akan menganalisis sebuah kasus pelanggaran hak asasi manusia, kemudian kalian akan menyajikan hasil analisis kalian. Kalian tahu kompetensi dasar atau tujuan dari pembelajaran pertemuan kali ini? Terlebih dahulu Ibu akan mengulas sedikit tentang pertemuan kemarin kita membahas apa. Ada yang masih ingat? Ya, konsep hak asasi manusia dari mulai makna HAM itu sendiri, kemudian substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Nah, HAM itu sendiri arti dasar dari HAM itu yaitu merupakan suatu hidup, kebebasan dan kebahagiaan. Nah, HAM itu juga dapat diartikan secara sederhana yaitu hak dasar manusia menurut kodratnya. Nah, kemudian ada makna kewajiban hak asasi manusia. Nah, kalian sebagai warga negara juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan semua ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya membayar pajak yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, manusia itu harus melaksanakan kewajiban itu. Nah, kemudian substansi hak dan hak asasi manusia dalam Pancasila dari mulai butir Pancasila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Manusia mempunyai hak untuk memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan kehendaknya. Nah, langsung saja setelah Ibu mengulas materi pertemuan kemarin, sedikit mengulas, kita langsung saja ke materi pertemuan minggu ini. Minggu sekarang, ini buka bukunya di halaman 16, kita akan mempelajari tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian tentunya sering mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, perampokan yang disertai pembunuhan, penyiksaan. Selain itu juga mungkin saja kalian pernah melihat seorang pembantu rumah tangga yang dicaci maki oleh majikannya karena melakukan sebuah kesalahan. Mungkin saja kalian pernah melihat di sekolah kita, ini seorang siswa yang dihardik oleh teman-temannya. Nah, semua peristiwa itu merupakan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Setiap manusia pasti mempunyai hak asasi, akan tetapi hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lain. Nah, dengan demikian, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi, dalam kenyataannya saat ini, manusia suka lupa bahwa di sekitarnya terdapat manusia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya. Nah, pelanggaran HAM disebabkan oleh beberapa faktor, ada dua, yakni faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal itu apa sih? Nah, faktor internal itu dorongan dari diri sendiri untuk melakukan pelanggaran HAM yang tidak berasal dari diri pelaku pelanggaran itu, yang berasal dari diri pelaku dirinya, yang disebabkan dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya
asasi manusia, jadi tidak mengetahui pengetahuan tentang kesadaran tentang HAM asasi manusia, sikap yang tidak toleransi, tidak saling menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Kemudian faktor kedua ada faktor eksternal, yakni faktor yang ada di luar diri manusia yang mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya yaitu contohnya penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya saja, penyalahgunaan kekuasaan di dalam masyarakat sangat berbagai macam contohnya. Kemudian ada contoh dari kekuasaan di dalam perusahaan. Nah, para pengusaha biasanya yang tidak mempedulikan hak-hak buruhnya, jelas melanggar hak asasi manusia itu. Kemudian ketidaktegasan aparat penegak hukum, sehingga para pelaku pelanggaran HAM tidak akan merasa jerak karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya. Kemudian kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Nah, kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki seseorang. Nah, setelah kalian memahami apa itu kasus-kasus pelanggaran HAM, nah tugas kalian sekarang, Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Nah, itu mencari kasus-kasus pelanggaran HAM dari berbagai macam sumber seperti buku, surat kabar, majalah, dan internet. Bahkan kalian bisa mewawancara ke masyarakat atau siapapun saudara kalian. Ibu kasih waktu tugas ini seminggu. Nah, kemudian setelah itu kalian melakukan analisis terhadap kasus tersebut. Apa penyebabnya, penyelesaiannya bagaimana. Nah, setiap kelompok mempunyai tugas masing-masing. Kelompok pertama yakni bertanggung jawab untuk menjelaskan atau mengidentifikasi suatu masalah itu. Kemudian kelompok kedua yakni bertanggung jawab untuk mengkaji kebijakan alternatif untuk mengatasi masalah itu. Nah, kelompok 3 bertanggung jawab untuk mengusulkan kebijakan yang akan dipecahkan masalahnya yang tadi disepakati oleh kalian. Kemudian kelompok keempat yakni bertanggung jawab dalam hal untuk membuat rencana tindakannya bagaimana dalam mengatasi masalahnya. Nah, setelah kalian mengkaji kasus tersebut dan menganalisis kasus itu, kemudian kalian tuangkan ke dalam sebuah mind mapping atau peta konsep. Kalian hias sedemikian rupa sebagus mungkin dengan corak warna atau gambar-gambar. Nah, setelah kalian membuat mind mapping hasil dari analisis kalian, kasus kalian, kemudian kalian presentasikan masing-masing kelompok di depan kelas, dan kelompok yang lain bisa bertanya apa yang tidak mengerti kepada kelompok yang sedang presentasi di depan. Alhamdulillah, tugas kalian sudah selesai ya, yang Ibu perintahkan, yang Ibu tugaskan selama 1 minggu. Ini hasil analisis kalian dituangkan ke dalam bentuk mind mapping ini. Kalian silahkan presentasikan ke depan kelas. Dan siapa saja yang ingin bertanya boleh ditanyakan yang tidak mengerti. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini selesai dengan lancar dan mudah-mudahan kalian menerima dan ingat apa yang Ibu sampaikan selama pembelajaran bab 1 ini. Baiklah, sebelum pulang marilah kita berdoa terlebih dahulu. Cukup sekian pertemuan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.